A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina salihin wal ulama'i wal wali Allah wa syahadatul qadir jailani wa ila ruhi amahum bahkaya jika dan masyhur bin sastra bawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo bin Darmo Karya wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Bener Dusun Simbarajaya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore, ya alhamdulillah orang sadayana tiasa dongkap dari dina Masjid Baitul Hikmah, yang mana pada kesempatan minggu yang lalu kita belum diizinkan oleh Allah sehingga selama satu pertemuan kita libur. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan Selasa sore ini orang sadayana bisa dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum kita mulai pengajian, marilah kita terlebih dahulu mendoakan almarhumah saudara kita, yaitu Ibu Mar'ah ya? binti siapa dan Wasa, binti Wasa ya, almarhumah Bu Mar'ah atau Bu Elsa yang telah mendahului kita di alam kubur. Mari senantiasa kita kirimkan pahala Al-Fatihah. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat kuburnya, diberikan lapang kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan syafaat yaumil akhir nanti, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk keluarganya yang ditinggalkan, kita doakan semoga keluarga mendapatkan ketabahan, kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu menjadikan hati yang ikhlas dan mampu meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan ila ruhi almarhumah Bu Mar'ah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu doa anak. Pada kesempatan pengajian sore ini, untuk perdana kita akan mulai mengkaji suatu kitab yang dinamakan Kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atha'illah. Kitab ini berisi tentang ajaran hati untuk membersihkan kekotoran-kekotoran hati. Ada banyak bab yang akan kita bahas, mulai bab pertama sampai dengan bab terakhir. Ya insya Allah, mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga kita diberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengamalkannya. Bab pertama yaitu berjudul tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya. Bab pertama yaitu tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya. Mengandalkan itu Sundana naon? Tanda-tanda jalma nu ngandelkeun amal perbuatannya. Sundana gitunya meureun wa. Kurang leuwihna. Lamun kurang dihampura leuwih sing dihampura. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya adalah kurang adanya pengharapan kepada rahmat Allah sewaktu terjadi kesalahan pada dirinya. Saya ulangi, di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya adalah kurang adanya pengharapan kepada rahmat Allah sewaktu terjadi kesalahan pada dirinya. Sebagian manusia, sebagian besar selama ini kita menyangka bahwa amal perbuatan yang kita lakukan itu datangnya dari diri. Selama ini kita menyangka hati ini menuduh bahwa amal perbuatan yang kita lakukan itu datangnya dari diri makhluk. Kita lupa bahwa semua amal perbuatan itu semata-mata datangnya karena rahmat dari Allah. Sehingga karena hal inilah orang sadayana jadi ngandel-ngandelkan amal perbuatan orang. Seolah-olah orang boga amal perbuatan, padahal sejatinya amal perbuatan eta itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ngandel-ngandelkan amal perbuatan, ibu-ibu rajin pengajian karena hati ini masih merasa diri ini yang bisa pengajian, bukan karena dipengajiankan ku Gusti Allah, maka hati ini mulai ngitung-ngitung, geus aya berapa pertemuan, geus aya jenuk ilmu nu urang boga daripada nu ente sama sekali datang pengajian. Akhirnya muncul hati ini ngandel-ngandelke
amal perbuatan yang seolah-olah amal perbuatan eta bisa menolong orang sadayana di surga atau di akhirat ya. Padahal yang bisa menolong kita di surganya Allah, menuju surganya Allah itu bukanlah amal menurut mata hakikat, tetapi yang bisa menolong kita adalah semata-mata karena rahmatnya Gusti Allah. Amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah wujud hadiah atau pemberian Gusti Allah, bukan sebagai penolong. Kenapa? Tak runtut. Kita diwajibkan oleh Allah mengimani yang adanya khodok dan khodar, bahwa semua alam semesta takdirnya manusia sebelum masuk ke dalam alam rahim, ruh kita sudah ditetapkan 4 hal. Yang pertama, umurnya erek iraha paehna geus ditetapkan ku Gusti Allah. Aya nu masih di jero kandungan geus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya nu keur bijil tas bijil langsung dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya nu geus masih ngora, aya nu geus boga anak, kakara boga anak geus ninggal. Aya nu geus kolot, kakara dipanggil oleh Allah. Bahwa sejatina umur eta geus ditetapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Orang kudu yakin. Kalau satu itu ajal itu sudah datang saatnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Sehingga ketika orang geus percaya ayatna khodok dan khodar iya, maka hati orang kudu sadar eling bahwa setiap yang berjiwa, bernyawa, kullu nafsin da'iqatul maut, pasti akan merasakan mati ya. Siap tidak siap, semua akan ada saatnya meninggalkan dunia. Maka biar kita siap meninggalkan dunia, jangan engkau cintai dunia. Tak ulangi. Siap tidak siap, orang sadayana bakal meninggalkan alam dunia. Jasad orang sadayana iya ente selamana ayak di dunia, sehat terus ente ayak saatna kering. Dan jasad iya asalnya dari tanah, bakal balik ke tanah. Ruhnya akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita kembali ke Allah, sebelum kita meninggalkan dunia, maka sering-seringlah latihan mati. Kaget ya. Sebelum kita mati, sering-seringlah latihan mati. Nanti dulu, jangan kaget dulu. Latihan mati sih kumaha Mas Vicky, ya Allah. Ya, Bu. Siap enggak siap? Kudu siap, ya. Maka sebelum engkau siap-siaplah dulu. Perbanyaklah latihan mati. Contoh,
Jika engkau sholat, sadar enggak sholat itu sejatinya Allah melatih kita untuk siap menghadapi kematian. Coba renungkanlah dalam sholat. Kenapa sih sholat itu harus menghadap kiblat ya? Orang kalau dikubur di kuburan dihadapkan kemana? Ke arah kiblat ya. Sing eling ya. Terus orang meninggal pun juga sama. Sebelum dibawa ke alam kubur, di kuburan diazankan hela ya. Suruh dimandian hela ya. Pakai pakaian yang bersih, putih ya. Ya, sama. Sedekap tangannya, sholat juga sedekap enggak? Ya. Maka orang yang tidak terbiasa sholat kaget ketika dipanggil oleh Allah, kaget bu, ya. Cengap ya, kaget ya. Tetapi orang yang sudah terbiasa sholat, dirinya sadar bahwa sedang disiapkan oleh Allah menuju kematian. Ibu-ibu pernah nggak bertanya, kunaon di jalma ninggal itu kudu disolatkeun? Pernah nanya gitu? Kunaon? Jalma ninggal kok disolatkeun kunaon? Karena jalma ninggal nggak bisa sholat sendiri. Makanya itu pertanda. Sebelum kita nggak bisa sholat, maka ayo sing rajin sholat. Nah, secara hakikatnya, kenapa toh yang meninggal itu harus disolatkan? Karena kita pun sejatinya nggak bisa sholat sendiri. Ya. Kita pun bisa sholat karena disolatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah sebelum kaget datangnya kematian, tolong lekas-lekaslah engkau tinggalkan cinta dunia. Karena cinta dunia itulah yang akan gondeli ruh kita, yang menyebabkan sakaratul maut kita menjadi sulit ya. Cinta dunia, kesalahan terhadap orang lain, lamun can hampura-hampuraan, repot bu ya. Maka sebelum datangnya ajal, ayo sing boga masalah, sing boga dosa ku saudara, ku tetangga, sing dibereskeun heula. Ulah nunggu sampai ajal mendekat. Masih mending kalau masih dikasih kesempatan oleh Allah, hampura-hampuraan di detik-detik terakhir. Kalau nggak dikasih kesempatan oleh Allah gimana? Ya. Repot kan? Repot nggak? Maka penting bagi orang sadayana untuk segera membereskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada saudara tetangga, nuboga kasewo, dendam, mungkin pernah mendolimi, pernah berbuat salah, segeralah hampura-hampuraan ya, segera minta maaf. Karena dosa ini bisa jadi menggantungkan ruh kita ketika mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kalau terjadi sakaratul maut, kumpulkanlah semua keluarga, hampura-hampuraan, ulah nunggu engke-engke ya. Sing ikhlas lillahi ta'ala, memaafkan dan meminta maaf harus ikhlas ya. Sebelum terjadi ajal kematian, ikhlaskan dulu dari sekarang ya. Semua dosa manusia, dosa kita terhadap tetangga, ayo sing pada hampura-hampuraan.
Kenapa? Karena itu bisa menjadikan sakaratul maut menjadi sulit. Ya. Maka Pak Bu, kita jangan sampai boga masalah dengan tetangga ya. Ayak masalah ayo diselesaikan baik-baik. Jeng saudara diomongkan baik ya. Ulah cicing ya. Kebiasaan manusia kalau boga masalah itu cicing. Contoh boga slack jeng saudara ente dirembuk, ente ayak hampura-hampuraan cicing ya. Cicing eta ente mau menyelesaikan masalah ya. Harusnya yang muda minta maaf terhadap yang tua pun juga memberikan contoh terhadap yang muda. Itu Bu, pelajaran bagi kita untuk hidup di dunia itu jangan sampai memendam masalah hati terlalu lama. Jangan sampai memendam masalah hati lebih dari 3 detik. 3 hari itu kesuwen bagi saya. 3 detik nggak bisa 3 menit. 3 menit nggak bisa 3 jam. 3 jam nggak bisa 30 jam. 30 jam nggak bisa kebangetane telung di. Wes kebangetan itu. Cek Rasulullah, wes kebangetan segitu 3 hari diberikan waktu oleh Allah itu. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga kedamaian hati. Lamun boga kasewot segera bereskan ulah sampai di nanti. Itu Bu, yang pertama yang ditetapkan oleh Allah adalah umur. Yakini bahwa semua manusia ada umurnya di dunia. Ayak umurna yang iraha ente nyaho. Ayak nu bisa jawab sampai iraha di dunia. Iya mah siga geus 3 poe deui. Eta sok tahu. Sok tahu. Nges, orang nggak boleh memvonis nyawa seseorang, nggak boleh. Yang kita boleh adalah mendoakan yang terbaik, itu saja. Nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh. Ya. Karena bisa jadi hal seperti itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ditetapkan oleh Allah yaitu rezeki. Erek rezekina segunung, rezekina sak centong, itu semua geus ditetapkan ku Gusti Allah. Sing rezekina cenuk ulah merasa boga rezeki eta kabeh cuman titipane Gusti Allah. Sing rezekina saeutik itu pun juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Yang ada adalah bersyukur. Karena manakala engkau sedang diberikan oleh Allah ujian berupa kekurangan harta, manakala engkau meminta oleh Allah kekayaan, belum tentu engkau mampu. Contoh, saya minta sama Allah, ya Allah berilah saya harta yang banyak seperti Pak Presiden katakanlah. Belum tentu mampu ya. Belum tentu mampu. Bisa jadi orang jadi ente aya waktu jeng pengajian ya. Ya. Bisa jadi ente aya waktu jeng ke masjid, ente aya waktu jeng ngibadah. Karena apa? Karena diuji oleh Allah berupa kekayaan. Ibu-ibu yang hartanya
mejehna seayakna alhamdulillah masih bisa pengaji. Itu harta luar biasa. Masih bisa ngibadah. Ya, coba lihat di TV-TV itu bagaimana mereka yang memiliki kekuasaan hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa kita menilai dengan materi. Berarti panen yang saetik etake geus ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, sudah ditetapkan. Poe ayeuna panen ayeuna jenuk sukan deui saeutik etake geus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita cuman bersyukur kepada Allah. Dagangan ayeuna payu laris manis esuk eueuh nu meuli. Eta ge geus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang bisa kita andalkan terhadap rezeki, tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan terhadap rezeki, tidak ada. Karena rezeki itu sejatinya bukan milik kita, tetapi miliknya Gusti Allah. Ya. Jangan sampai hati mengandal-ngandalkan rezeki, ngendel-ngendelke rezeki. Ya. Rezeki aing mah jenuk ya. Rezeki aing mah seueur. Ya. Beda aing rajin sedekah, beda aing rajin duha. Itu namanya mengandal-ngandalkan ngendel-ngendel ke amal, yang ngandel-ngandel ke rezeki. Padahal amal duhamu, amal ngibadahmu, amal tahajud, amal neangan pegawaian pun itu pun juga sejatinya yang berperan adalah Gusti Allah. Yes. Tidak boleh mengandalkan mentang-mentang aing pang hebat nak boga mobil mewah. Nah, itu namanya mengandal-ngandalkan rezeki. Hati yang masih seperti ini adalah hati yang masih jauh dari Gusti Allah. Hati yang masih jauh dari Allah. Ingatlah bahwa rezeki semanis apapun dan sepahit apapun itu yang terbaik diberikan oleh Allah. Yang terbaik. Ayeuna bogana 1000, ya eta yang terbaik. Bisa jadi lamun ayeuna boga 1 miliar geus dae kumpul-kumpul jeung urang meureun. Siga Bu Via boga duit 1 miliar ya. Geus dae sigana pengajian jeung urang. Mending ke mall ya. Mending liburan ke Bali ya. Sededaek pokoknya. Beda naon boga
Hampura Bu, kayak telepon cek eneh, nelpon 3 kali tapi nggak diangkat, nggak enak ya. Bisi penting maksudnya. Kembali ancok ini tadi Bu Fia lamun boga semiliar bisa jadi daek pengaji. Jadi idernya Bu Fia itu geus rahmat Allah. Segitu geus pangalusna diberikan oleh Allah yang terbaik. Jadi kita wajib mensyukuri ya. Contoh, semisal saya aja. Semisal sama Allah saya tiba-tiba dijadikan oleh Allah kepala dinas katakanlah. Ya mungkin sudah nggak punya waktu, ya. Wes yang terbaik, ya. Yang terbaik. Maka ibu-ibu harus bersyukur. Jangan melihat kehidupan orang lain, ya. Nek cara lagunya itu ojo dibanding-bandingke ya. Ya, ibu-ibu nyaho lagu ojo dibanding-bandingke. Ya ora bisa dibanding-bandingke ya. Yang ketiga yang ditetapkan oleh Allah yaitu amal perbuatan. Amalna jenubna amal. Contoh, ibu-ibu pengajian pada sore ini itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ditetapkan amal ini, tidak semua. Ibu-ibu rajin tahajud itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh dibanggakan. Tidak boleh dibanggakan. Ibu-ibu diberikan oleh Allah rajin sedekah, itu juga tidak boleh dibanggakan. Jangan mengandalkan amal perbuatan. Ulah ngandel-ngandelkeun ya. Kenapa kok kita masih mengandalkan amal perbuatan? Karena kita masih merasa yang berbuat amal ibadah. Hati harusnya mentajalikan Allah. Orang teh bisa pengajian pedah yang mengajikan yaitu Gusti Allah. Nu nglempangkeun Gusti Allah. Ulah muncul aingna. Ya. Enggak boleh muncul aingna. Orang teh bisa duha pedah diduhakeun Gusti tadi geus ditetapkeun. Ibu-ibu bisa duha, bisa umroh, bisa haji, itu pun juga karena sudah ayak jatahna di Allah. Ya. Jangan engkau andal-andalkan. Ya. Kalau engkau andal-andalkan, munculnya itu adalah ujub, riya, sombong. Ujub itu membanggakan diri, bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Membanggakan dirinya sendiri itu termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat yang ditetapkan oleh Allah yaitu selamat atau celakanya orang itu. Engkau mendapat musibah itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Mendapat keselamatan fid dunya wal akhirah itu pun juga sudah ditetapkan oleh. Engkau digolongkan oleh Allah menjadi ahli hakikat makrifat itu pun juga sudah digariskan oleh Allah. Enggak semua tersentuh. Ya. Ada berapa banyak orang di Simbar, di dusun Simbar? 30 orang kali 7 210 kali 2 suami istri hampir 500, hampir 700. Yang tersentuh ilmu babakan hati hakikat ma'rifat berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30 dari 900 orang katakanlah. Berapa persennya? Ada yang bisa ngitung? Ada yang bisa ngitung?
bagi 900 kali 100, 3,3%. 3,3%. Ya. 3,3% dari 100% orang di Simbar. Ibu-ibu tersentuh hatinya, diberikan oleh Allah didikan hati untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya masih awang-awang, Bu. Awang-awang. Bayang-bayang, tidak jelas, ya. Bahkan tidak bertuhan Allah banyak, ya. Tidak yakin adanya akhirat, wakeh, ya. Maka perhatikan kondisi hidupnya orang-orang seperti ini di sekitar kita, ya. Yang hatinya tidak tersentuh ilmu rasa menuju Allah, lihatlah hatinya, apakah lembut, ya, atau sebaliknya, ya. Kebanyakan ya penuh bara api neraka, penuh bara api. Ibu-ibu lamun nyieun imah, nu dijieun pertama adalah pondasinya, ya. Pondasi itu adalah ilmu syariat. Carane wudu, carane sholat, carane ngaji, carane puasa. Ilmu syariat itu pondasi awal penting iman, ya. Ilmu itu kalau engkau sudah amalkan, contoh sholatnya dilaksanakan, maka sudah muncul tiang-tiangnya. Sholat yang sudah engkau laksanakan itu laksana engkau membangun tiang rumah. Tetapi sholat itu tidak hanya berupa besi saja, harus engkau isi dengan cor-coran, ya. Paham ya, Bu? Tidak hanya sholat dohirnya, ya sholat batin. Cor-coran itu kalau cuman dibikin besinya ungkul, yang berdiri tidak diisi semen, pasir dan sebagainya, kira-kira bisa jadi tiang? Enggak kuat. Artinya sholat pun juga harus sholat yang sempurna dohirnya, ya batinnya, baru terbentuklah tiang-tiang rumah, ya. Kalau sudah sholat, istiqomahlah puasa. Ibu-ibu, istiqomah puasa sudah belum? Siapa yang sudah istiqomah Senin Kamis? Siapa yang sudah istiqomah Senin Kamis? Ngacung. Apa jarang puasa? Senin Kamis belum kuat. Nek Senin Kamis belum kuat, puasalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 di pertengahan bulan Islam, ya. Bulan Jawa. Itu juga sunnah Rasul. Daud dulu ayana puasa, besok ente puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi ente. Lamun Daud ente kuat Senin Kemis, Senin Kemis gak kuat, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kuat gak kira-kira? Sebenarnya bukan masalah gak kuat, cuman gak ada niat. Iya, bener gak? Tidak ada kesadaran niat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, manusia itu ya kudu sholat, kudu puasa. Jangan nunggu Ramadan saja, ya.
Karena secara jasmani puasa itu membentuk fisik kita yang sehat, rohani kita juga jauh dari godaan hawa nafsu. Wes, kira-kira ibu-ibu niat gak puasa Senin Kemis? Niat. Niat. Ngejalaninya engke heula. Niat Senin Kemis tolong Bu. Nih. Karena untuk bisa dekat dengan Allah itu ya butuh kerja keras, nggak bisa santai-santai. Biryadoti wal adhar, mempengo ale beriyadoh kepada Allah. Nek puasa ayamul bid nggak kuat, tak ajari. Ibu-ibu puasa wetonnya hari apa? Budayat katakanlah Kemis manis. Puasalah setiap weton Kemis manis. Wis paling pol niku. Ya. Paling pol niku. Berarti setiap 36 hari atau berapa? 36 hari sekali setiap weton. Jangan puasanya cuman pada saat anaknya mau ujian, puasa ben anake pinter, itu puasanya yang masih pamrih kepada Gusti. Enggak masalah, saya enggak melarang. Cuman yo aja kebangetan itu tok. Wong dipuasai enggak dipuasai, wayahe ranking siji yo tetep ranking siji. Enggak apa-apa. Sing penting bebaskan hatimu, akui bahwa saat engkau puasa itu sing muasani Gusti Allah. Enggak apa-apa. Ya Allah, saya niat puasa. Mudah-mudahan ya Allah anak saya pintar ujiannya ya. Biasanya gitu ibu-ibu ya. Iya, enggak apa-apa, saya enggak melarang. Cuman hatimu harus muncul Allahnya yang memberikan rahmat engkau puasa ini karena rahmate Gusti Allah. Itu titik. Meskipun masih ada pamrihnya kepada Allah, enggak apa-apa, masih tercampuri. Wong itu proses. Nek semakin engkau dekat dengan Allah, puasa ya puasa, berdoa ya tinggal berdoa. Puasanya tidak dicampuri oleh niat selain Gusti. Nek jenengan masih di makom itu ya nggak apa-apa, nikmati. Itu pun juga pemberiannya Allah. Mas Vicky, saya yakinnya nek anak ujian di puasa nih gimana? Ya nggak apa-apa, tetaplah puasa. Cuman hati jangan muncul engkau yang berpuasa. Tetapi engkau bisa puasa ini karena diperankan oleh Allah Subhanahu. Aman di situ, tidak musyrik. Biasanya gitu ya. Ibu-ibu prihatin cina gitu. Wong anak-anak pepeje keur puasa ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Wes, ayo, mumpung masih itu tadi Bu, nek engkau rajin sholat dohir dan batin, maka itu ibarat engkau latihan mati. Jadi nek wis mati ora kaget nanti, enggak sulit, akan husnul khotimah. Yang kedua, engkau rajin-rajinlah puasa, karena puasa pun sama aja, itu juga latihan mati. Kita disuruh kencot sama Allah, enak-enaknya siang-siang makan lotek, orang makan angin. Pagi-pagi ayak bufia idul buntil ngadel status aduh aing makar puasa, itu pun juga latihan mati. Karena nanti di alam kubur tidak mungkin ayak nggak usah dicintai. Beli mah beli tetap, tetapi hati jangan mencintai alam dunia. Wes. Hah?
Pinter. Pokoknya nek wong dodolan pinter ya. Nawari pinter banget wis. Bu, puasa itu adalah dalam rangka engkau mempersiapkan kematian. Ini nek saya bahas kematian kok kayaknya rada terusik hatinya. Rada terusik hatinya ya. Itu tanda kenapa hati kita masih ubudun mencintai dunia. Berat, Bu. Cara arep dicabut itu wangel, Pak. Bu ya. Karena hatinya masih gondeli dunia. Ada yang masih gondeli jimatnya ya. Maka jimatnya kudu dipicen. Hah? Oh gitu ya. Jimat zaman ayeuna itu ente kudu berupa tali pocong ente. Kalung emas, berlian itu ya jimat ya. Jimat yang menggondeli hati kita untuk kembali kepada Gusti. Tapi nek sadurunge mati, engkau sudah mematikan dulu hati ini, melepaskan semua jimat-jimat dunia sing wujudnya tidak hanya tali pocong. Karena jimat itu zaman sekarang wujudnya tidak hanya tali pocong, tidak hanya keris, tidak hanya semar mendem, ya, tidak hanya semar mesem, tidak hanya apalagi itu kantong macan sing katanya bisa pergi ke Jakarta. Ya. Tidak hanya itu. Zaman sekarang jimat itu wujudnya cintamu terhadap dunia. Aduh aing mah arek paeh eta engke kumaha sawah. Itu jimat. Aduh kumaha eta klontong-klontong di jero kemari. Engke apa untuk jadi rebutan anak incu. Itu Bu yang membuat ruhmu itu apa? Sakaratul mautnya itu susah. Ya. Apalagi engkau memiliki perjanjian-perjanjian khusus dengan bangsa jin. Wes wangel ini. Lepasnya angel. Cara lepas pun tidak dibawa ke alam barzah, tetapi dibawanya ke alam jin. Alam jin bablasnya alam neraka. Ya. Nauzubillahi min finnari khalidina abada. Kekal di dalam neraka selama-lama karena tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yes. Maka itu Bu, nek hati tidak terdidik urusan ilmu hakikat, maka berat, ya, meninggalnya berat, ya, berat. Maka ayo puasa itu laksana engkau nyin rumah itu temboknya. Tembok nyaho tembok. Naon tembok? Dinding. Dinding itu fungsinya imah ayat dindingna itu ameh naon? Imah kok ayat dinding itu ameh naon? Ameh eueuh ayam klitik nembelek ya. Ameh eueuh sapi nyeruduk ya. Lala imah eueuh tembokna yang ke ayak macan, ayak ula ya. Itulah hati kita. Ya, imah. Coba bayangkan manakala ruh kita ini tidak ada dindingnya yang berupa puasa. Wes. Meskipun engkau rajin sholat, cuman ibarat tiang ungkul. Tembokan. Nah, wes. Akhirnya serangan hawa nafsu dari luar bertubi-tubi, tidak ada bentengnya. Ayak ular asub ya, sifatnya menjadi sifat ular. Sifat ular itu apa? Serakah. Ya. Serakah. Ayam masuk, sifatnya menjadi sifat ayam. Sifat ayam apa? Suka nelek sembarangan. Kadieu nelek, kaditu nelek. Ngomongkeun kagorengane jal. Itu ayam yang suka nelek. Karena apa? Dia tidak membentengi hatinya dengan puasa.
Ayat kerbau masuk, sifat kebodohan. Ya. Semacam-macam. Nek imah tembokana lain imah caku imam. Ya bener lain imah. Dan tembok pun juga harus tembok yang berkualitas. Jangan temboknya kertas. Ya. Artinya puasanya pun harus puasa yang sempurna dohirnya, sempurna batin, betul-betul mengekang dari hawa nafsu. Ulah berpuasa masih wae hawa nafsu diumbar-umbar. Sedangkan puasa yang sejati yaitu puasa yang tiada henti, tidak mengenal imsak dan maghrib, ya, tetapi terus dalam hatinya merasa sedang berpuasa. Jika ayeuna meskipun lain bulan puasa, rasanya tetap bulan puasa. Erek ngomongkan kegoren batur, hati-hati. Ya. Erek sombong, hati-hati karena sedang berpuasa. Meskipun tadi tas madang, ya. Tetapi hatinya berpuasa kepada Allah. Ya, itu Bu ya. Puasa batin harus terus kita gelorakan dalam 24 jam hidup kita sehari-hari. Tapi jangan cuma batin unggul. Ya puasa zahir ya dilaksanakan tadi Senin Kemis. Puasa Daudnya kalau nggak bisa ya Senin Kemis, kalau nggak bisa ya Ayamul Bid, kalau nggak bisa Ayamul Bid yang 3 hari tadi ya puasa weton. Puasa weton ora bisa Mas Vicky. Ya wes puasa wae ning alam barzah. Loh, gampang toh Gusti Allah ya. Lah saking opo kurang apa Gusti Allah itu? Ya. Diberek oleh Allah kesehatan, diberek oleh Allah kenikmatan dohir yang masih bisa jak-jak, ya. Masih bisa lempang ibu-ibu. Ya. Jenuk Bu, yang sekarang diinfus itu jenuk, ya. Yang sekarang diinfus itu buahnya, ya. Ibu-ibu darahnya masih seger. Yang sekarang kudu cuci darah jenuk. Kurang bersyukur apa kita kepada Allah? Diminta puasa minimal seweton sekali tetap ogah-ogahan. Hayang nak mati husnul khotimah dari mana? Kalau nggak pernah latihan. Paham maksud saya nggih? Mohon maaf ini rada keras, saking saya sayangnya kepada panjenengan. Karena husnul khotimah itu tidak cuma-cuma. Harus ada latihan. Nih. Latihan sholat, ya latihan puasa. Yang intinya semua itu meninggalkan cinta terhadap dunia. Intinya itu. Bayangkan ibu-ibu kira-kira pondasinya geus jadin can. Geus, tiangna geus jadin can. Tiangna geus dicor can. Geus, alhamdulillah. Wis geus wae pokoke jawabe. Temboknya geus dijieun can, puasana. Geus, alhamdulillah. Kakara erek Mas, kakara meli batana, alhamdulillah. Tetapi batana ayak untuk jien-jien ya. Bu, nanti kalau sudah puasanya rajin rapet, ibu-ibu amal ibadah seperti sedekah itu laksana engkau meli sofa, meli TV, meli meja, itu amal ibadah yang lain ya. Maka barang siapa yang rajin sedekah itu ibarat laksana dia sedang mempersiapkan singgasananya di alam surga ya. Semakin engkau rajin, semakin engkau tawaduk sedekahnya, ibarat engkau ngisian imah. Lamun imah isi nasi apa bisa disebut imah?
Bapak, ibu-ibu dimohon kehadirannya acara ngesi imah kakara datang jeluk isina eni lowong kabeh encan ayak sofana, encan ayak kasurna, encan ayak TV. Nah, eta ngisi imah nah, ya bingung isi imah apa lapangan bola gitu. Maka rajin-rajinlah untuk beramal. Ya sedekahnya, ya zakatnya, ya infaknya, boga bonteng saeutik, ya diberek berbagi ya. Angot jenuk boga naon deui? Cau setundun ya berek sa etik ewang mah. Hitung-hitung orang ngesian imah. Iya lamun teu dijelaskan sigaki engke teu paham-paham. Diberek nupang enakna menjelaskan ieu. Jadi jenengan beramal itu tidak membuat dirimu rugi. Ya, tidak membuat rugi. Justru untung. Ya. Ada orang yang beranggapan neangan duit ke hesek nyuruh dipicenan ku Mas Vicky. Mas Vicky mah enak. Masuk tetap digaji ku pemerintah. Ndak gitu Bu ya, ndak bisa gitu. Ya. Engkau mengeluarkan sebagian harta itu pun juga dalam rangka latihan mati. Karena engkau dilatih untuk tidak cinta dunia, tidak awel ke bonteng, tidak cinta cau. Sehingga lamun erek sakaratul maut ente inget-inget bonteng baik ya. Ente inget-inget cau baik. Yang diinget hanya satu, yaitu Gusti Allah. Maka meninggalnya kita meninggal yang husnul khotimah. Bukan berarti esuk mah tas ngikuti pengajian Mas Vicky ulahlah nanam bonteng entek gitu Bu. Itu namanya salah Pak. Ente boga sawah nage sama. Saya ngomong gitu tadi. Ente boga sawah. Ente boga kebun, alhamdulillah. Karena orang meninggal itu nggak punya apa-apa memang ya. Orang sudah mati itu nggak punya sawah, nggak punya kebun. Maka latihan dari sekarang, jangan merasa memiliki apapun di dalam hati. Ngerti-ngerti udah jam 5 ya, ngomongin bonteng. Bu. Terakhir, nek engkau sudah ngesian dengan amal ibadah zakat infak sodako, naon selanjutnya kudu ayak kuda-kudanya ho, ayak kuda-kuda, ayak usukna, ayak rengna nyaho. Itu namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu laksana engkau membangun kuda-kuda. Yang terakhir, apa cukup imah cuman sampai kuda-kuda? Ente, engkau harus menyempurnakan laku ilmumu dengan mempelajari ilmu makrifat kepada Gusti. Itulah genteng. Lamun imah eueuh gentengna kira-kira panas kepanasan deh. Panas. Tetangga nak beli kulkas panas karena tidak memiliki meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, tetap kepanasan karena hatinya belum makrifat kepada Gusti. Nah, hati yang makrifat kulkas eta kulkas Gusti wes ora bingung.
Tetanggane beli mobil Fortuner itu Fortuner Gusti. Ngapain saya panas? Itulah hati yang makrifat kepada Allah. Enggak heran orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa masih kepanasan karena dia tidak menyempurnakan hatinya menuju makrifat kepada Gusti Allah. Sehingga rumah itu penting adanya genteng. Maka bersyukur ibu-ibu nek dilatih ilmu ini ben hatinya, rumahnya boga genteng. Jadi kalau ada panas tidak kepana. Lamun aya hujan tidak Coba bayangkan ibu-ibu lamun imahna eueuh genteng hujan TV-na alus harga 15 juta kira rusak ente? Rusak. Meskipun sedekahnya wah hebat banget tetapi tidak makrifat kepada Allah rusak. Sofana pang tebelna lamun eueuh genteng panas kepanasan hujan kehujanan beki kadieu beki rusak Bu. Yes. Maka penting untuk menyempurnakan iman kita, mengakui bahwa semua yang berperan sejatinya cuman Gusti. Penting. Itulah yang dinamakan tauhid. Pentingnya ilmu tauhid itu di situ. Kalau kita tidak menyempurnakan tauhid kita kepada Allah, ibarat rumah genteng. Ingat, genteng pun ayak saat melorot hiji, kehujanan tetap kehujan. Maka kalau gentengnya melorot saetik segera dibenahi langsung. Ya. Contoh, tiba-tiba kok saya muncul sombong, segera istighfar, astagfirullahal. Itu berarti gentengnya segera dibenerin, dirapetin deui. Kok saya tiba-tiba muncul kasewot, muncul dendam, muncul merasa aing nupang hebat, napang pinterna, itu namanya gentengnya kelem melorot. Kudu langsung di HD dirapetan deui, lamun ente hayang imahna bocor. Maka banyak orang yang tertipu, ya. Membanggakan amalnya seolah-olah jenduk amalna, tetapi sejatinya gentengnya Nauzubillahi min. Silahkan dibayangkan, kira-kira istana saya di surga itu geus siga naon, geus bisa kadeleu ti ayeuna, geus bisa dipandang. Kira-kira bagaimana pondasinya, tiangnya sholat, dindingnya puasanya, ya, sedekahnya esikna, kuda-kuda hakikatna, gentengnya ma'rifatna, eta kira-kira geus kumaha urang. Lamun urang masih aya protes wae kesalaki ke Allah, ke budak masih aya protesna, eta berarti ciri urang encan deket kepada Allah. Karena ciri orang yang sudah makrifat itu protes, Bu. Bagaimana mau protes? Dihadapkan pahit atau manis, tetap yang dilihat adalah Gusti Allah. Tidak ada protes lagi. Karena hatinya meyakini bahwa yang diberikan oleh Allah selalu yang terbaik. Mas Vicky ayeuna teh urang nyeri tuur wae. Nyeri tuur wae. Kumaha ieu Mas Vicky? Ibu-ibu umurnya sabaraha deui? Geus 70. Dalam hati yang geus wayahna. Erek ngora deui hese. Kumaha? Urang teu bisa jawab. Karena aya Bu, bener Bu. Di Sadahayu itu tetangga setiap datang itu ngeluh terus. Bapak-bapak itu ya. Setiap tak obrolan tuh
Ngeluh terus. Ya Mas Wiki ya saya nyeri kan ya. Ya panas sadana. Hayang namah bisa incah deui. Bapak sih usia seberaha? Geus aya 75 sigana. Pak jenengan terus menang bonus jenuk Pak dalam hati. Allah Rasulullah itu 62. Jenengan 75. Ya. Lamun diperek nyeri tuur, diperek lemes-lemes saeutik eta yang geus kumaha takdirna gitu ya. Erek jika ngorak deui yang geus hese. Sing aya ya cuman bersyukur langsung madep mantep kepada Gusti. Cek Sundana teh ayo neangan naon deui. Wis wayahe mapan. Loh. Sekarang kalau kita semakin tuwek, semakin elek, ya. Ujung-ujungnya apa? Wayahe mate. Enggak bisa dipungkiri. Ya. Maka sebelum itu terjadi, ayo segera lekas-lekaslah mempeng ale nemui Gusti Allah. Diikhlaskan ti ayeuna. Ya. Ikhlas ti ayeuna. Lain ikhlasna engke. Lain ikhlasna engke mendekati detik-detik wis ora bisa. Ikhlas dunia itu mulai dari sekarang. Artinya engkau melepas cintamu terhadap dunia. Ulah gitu-gitu teuing cek Sundana. Geus itu saja bab 1 belum selesai ya. Yang berjudul tanda-tanda orang yang mengandalkan amal perbuatan. Itu tandanya dirinya mengaku-ngaku, aku yang berbuat, aku yang hebat, aku yang boga harta, aku yang boga ilmu. Itu tanda orang yang mengandalkan amal perbuatan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes los. Ikhlas bahwa semua yang berperan cuman Gusti Allah. Demikian, mohon maaf belandang. Tapi ini jamnya kebanteran loh Bu. Kebanteran ini. Jam piro ini? 12 yang bener ini ya. Kebanteran hampir 9 menit guys. Mohon maaf belandang 12 menit ya. Mohon maaf. Terus apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah.